Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama aku Doni Fatul Amin. Di sini aku ingin mempresentasikan tentang stagecoach problem atau masalah stagecoach. The stagecoach problem is a problem special constructed to illustrate the feature and to introduce the terminology. Masalah yang secara khusus dibuat untuk mengilustrasikan fitur-fitur dan memperkenalkan terminologi pemrograman dinamis. Masalah ini menyangkut seorang pencari keberuntungan mistis di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan demam emas di California selama pertengahan abad ke-19. Perjalanan tersebut mengharuskan perjalanan dengan kereta pos melalui daerah-daerah yang belum berpenghuni di mana terdapat bahaya serius serangan para perampok. Meskipun titik awal dan tujuan telah ditetapkan, ia memiliki banyak pilihan mengenai negara bagian atau teritori yang kemudian menjadi negara bagian mana yang akan dilalui dalam perjalanan. Rute yang mungkin ditunjukkan pada gambar 10.1, di mana setiap negara bagian diwakili oleh huruf yang dilingkari dan arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan dalam diagram. Jadi, 4 tahap perjalanan kereta pos diperlukan untuk melakukan perjalanan dari titik keberangkatannya di negara bagian A, Missouri, ke tujuannya di negara bagian J, California. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pencari keberuntungan ini adalah seorang yang bijaksana dan cukup memperhatikan keselamatannya. Setelah berpikir sejenak, ia menemukan cara yang cukup cerdik untuk menentukan rute yang paling aman. Polis asuransi jiwa ditawarkan kepada penumpang kereta pos karena biaya polis untuk menempuh perjalanan kereta pos tertentu didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap keselamatan perjalanan tersebut. Rute yang paling aman seharusnya adalah rute dengan polis asuransi jiwa total yang termurah. Biaya standar untuk perjalanan kereta pos dari negara bagian I ke negara bagian J yang akan dilambangkan dengan CIJ adalah sebagai berikut. A yaitu 243 sama dengan BCD, terus BCD itu sama dengan 734, F-nya 421, G-nya 645, dan EFG sama dengan 163, dan I-nya 433, dan J-nya 34. Dan slide selanjutnya. Jalan dan biaya untuk masalah kereta pos disajikan dalam tabel di bawah ini atau dalam diagram di bawah ini, di mana A ke B2 dan C ke E3, C ke F2, F ke H6, F ke I3, I ke J4, G ke I3, D ke G5. Oke, kita next ya guys ya. Solving the problem atau menyelesaikan masalah. Oke, kita lanjut ya guys ya. Menyelesaikan masalah atau solving the problem. Pertama-tama perhatikan bahwa pendekatan yang tidak matang untuk memilih rute termurah yang ditawarkan oleh setiap tahap berikutnya tidak perlu menghasilkan keputusan secara optimal atau secara keseluruhan. Mengikuti strategi ini akan menghasilkan rute baru, yaitu rute AB, F, I, G. Dengan total biaya 13, namun mengorbankan sedikit pada satu tahap dapat memungkinkan penghematan yang lebih besar. Setelahnya, misalnya ADF secara keseluruhan lebih murah daripada ABF. Salah satu pendekatan yang mungkin untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan coba-coba. Namun, jumlah rute yang mungkin banyak 18 dan harus menghitung total biaya untuk setiap rute bukanlah tugas yang untungnya pemrograman dinamis menyediakan solusi dengan usaha yang jauh lebih sedikit daripada perhitungan menyeluruh. Oke,
lanjut ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Slide-nya nggak muter, Sob. Oke, kita langsung ke contoh soal aja ya. Misalkan variabel keputusan xn, n-nya yaitu 1, 2, 3, 4 adalah tujuan langsung pada tahap n perjalanan kereta pos ke n yang akan ditempuh. Jadi, rute yang dipilih adalah A, Y aksen 1, Y aksen 2, Y aksen 3, Y aksen 4, di mana X4, Y aksen J. Misalkan Fn dalam kurung S, Xn, total biaya-biaya kebijakan terbaik secara keseluruhan untuk tahap-tahap yang tersisa dengan asumsi bahwa mencari keberuntungan berada dalam kondisi S siap untuk memulai tahap N dan memilih Xn sebagai tujuan langsung. Kita langsung lanjut aja ya guys ya. Nilai Cxn diberikan oleh tabel sebelumnya untuk Cij dengan menetapkan I sama dengan S keadaan saat ini dan J sama dengan Xn tujuan langsung. Karena tujuan akhir keadaan J tercapai, J sama dengan 0 pada akhir tahap 4 F5 rute yang sesuai A, dan dengan menemukan pemrograman dinamis menemukannya, tujuan adalah untuk menemukan F1S, F2S secara berurutan untuk setiap kemungkinan keadaan S dan kemudian menggunakan untuk mencari F1. Prosedur penyelesaian tahap keempat. Ketika pencari rezeki hanya memiliki satu tahap lagi yang harus dilalui, yaitu N sama dengan 4, maka rute yang ditempuhnya setelah itu ditentukan sepenuhnya oleh keadaan saat ini S, baik H atau I, dan tujuan akhirnya X4 sama dengan J, sehingga rute untuk perjalanan kereta terakhir ini adalah S sama dengan J. Oleh karena itu, karena F4S sama dengan F4S, J sama dengan SC, J, maka penyelesaian langsung untuk masalah N sama dengan 4 adalah N sama dengan 4, S dalam sebuah tabel ya, tabel yang di dalam presentasi ini, S, H, I, F4, 3 per 4 sama dengan X4-nya 1, 1. Kita lanjut ke selanjutnya. Prosedur penyelesaian tahap ketiga, yaitu ketika pencari pekerja tinggal menjalani 2 tahap lagi, N sama dengan N sama dengan 3, prosedur penyelesaian memerlukan beberapa perhitungan. Misalnya, anggaplah pencari rezeki berada di tahap F. Kemudian, seperti yang tergambar dalam gambar, ia selanjutnya harus pergi ke keadaan H atau I dengan biaya langsung masing-masing CF1H sama dengan 6 atau CF1 sama dengan 3. Jika ia memilih negara H, biaya tambahan minimum adalah ia mencapai negara tersebut diberikan dalam tabel sebelumnya. Jika ia memilih negara I, total biayanya adalah 3 tambah 4 sama dengan 7, yang lebih kecil. Oleh karena itu, pilih optimal adalah yang terakhir, S3 sama dengan I, karena memberikan biaya minimum F3F sama dengan 7. Prosedur solusi tahap 3. Perhitungan serupa diperlukan saat Anda atau kita mahasiswa memulai dari 2 kemungkinan keadaan lainnya, S sama dengan E dan S sama dengan G, dengan 2 tahap yang tersisa. Cobalah dengan melanjutkan secara grafis
gambar 10.10 dengan aljabar menggabungkan nilai CIJ dan F4 S untuk memverifikasi hasil lengkap berikut untuk masalah N sama dengan 3. Kita langsung aja ya guys ya. Untuk prosedur penyelesaian tahap 2, penyelesaian untuk masalah tahap 2, N sama dengan 2 yang memiliki 3 tahap diperoleh dengan cara yang sama. Dalam kasus F2, X-X2, CS-X2 sama dengan F3-X2. Misalkan pencari rezeki berada di kondisi C seperti yang digambarkan di bawah ini, dia harus pergi ke negara bagian E, F, atau G dengan biaya langsung CC, E sama dengan 3, CC 1F sama dengan 2, atau CC, G 4 berturut-turut. Prosedur penyelesaian tahap 2. Melakukan perhitungan serupa ketika Anda memulai dari keadaan B atau D. Coba menghasilkan hasil berikut dengan misal masalah N sama dengan 2. Pada baris pertama dan ketiga tabel ini, perhatikan bahwa E dan F seri sebagai nilai minimal X2, sehingga tujuan langsung dari keadaan B atau D seharusnya adalah X2 sama dengan E atau F. Prosedur penyelesaian yang pertama, beralih ke masalah tahap pertama, atau N sama dengan 1. Dengan keempat tahap yang harus kita lalui, kita melihat bahwa perhitungannya mirip dengan yang baru saja ditunjukkan untuk masalah tahap kedua, N sama dengan 2, kecuali sekarang hanya ada satu kemungkinan keadaan awal, yaitu S sama dengan A, seperti yang digambarkan di bawah ini. Perhitungan ini dirangkum selanjutnya untuk 3 alternatif tujuan langsung. Karena 11 adalah minimum, F1A sama dengan 11 dan X1 mengikuti tabel sama dengan C atau D seperti yang ditunjukkan pada berikut. A itu termasuk dalam S, terus B-nya yaitu 13, C 11, D 11, dan F1 11 dan X1 C or D atau C sama dengan D. Membuat kesimpulan, solusi optimal untuk keseluruhan masalah ini kita dapat menyimpulkan bahwa keempat tabel tersebut menunjukkan bahwa pencari keberuntungan harus terlebih dahulu menuju keadaan C atau keadaan D. Nah, untuk contoh yang terakhir yaitu larutan. Pada step ini kita akan menghitung dari A, D, C, F, G, B, E, H, I, T. A ke D yaitu 3. Terus D ke E 1. E ke I 3. Terus I ke T sama dengan 4. Hasil akhirnya yaitu 0. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.